Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVRI Sulawesi Tenggara, apa kabar? Senang sekali rasanya saat ini lebih dekat kembali hadir untuk menyapa pemirsa dimanapun Anda berada bersama dengan saya, Deborah Grace. Dalam edisi lebih dekat kali ini, kira-kira kita akan berkenalan dengan sosok siapa ya? Langsung saja saya akan menyapa pada malam hari ini kedua abang yang sudah ada di samping saya. Halo Bang, selamat malam. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kita langsung kenalan aja nih. Kalau Bang yang di sebelah kiri saya siapa? Saya Ewing. Bang Ewing? Ya. Oke, kalau Saya Salman. Bang Salman. Ya. Baik. Nah, Bang Ewing dan Bang Salman ini ada di dalam komunitas Patampanua Diving Club ya. Siap. Patampanua Diving Club. Kalau ngomongin Patampanua ya sudah pasti Kolaka Utara ya. Patampanua. Baik, Patampanua Diving Club. Awal terbentuknya itu kapan, Bang Ewing? Patampanua Diving Club itu terbentuk di akhir 2019. Akhir 2019. Ya, akhir 2019 kami mulai membentuk organisasinya, tapi kami utuh secara organisasi itu di awal 2020 ya, di awal 2020. Kami kurang lebih 9 orang awalnya merencanakan beberapa agenda lah. Jadi makanya kami mau mencoba untuk mengelompokkan diri di kegiatan-kegiatan underwater di Kabupaten Kolaka Utara. Baik, dia tuh untuk kegiatan underwater dan kegiatannya diving club ya, Patampanua. Apa ini yang membuat Bang Ewing dan teman-teman yang lain yang 9 orang itu merasa kayak, wah kita harus ngumpul dan harus membuat sesuatu yang kemudian diberi nama Patampanua Diving Club? Awalnya apa yang mendasari? Di awalnya itu kami melihat bahwa Kolaka Utara ini memiliki potensi bawah laut yang cukup menjanjikan untuk dikelola, baik itu dari segi perikanan maupun di segi pariwisatanya. Jadi kami di Patampanua Diving Club juga membagi ada beberapa program yang kami coba rencanakan, dan memang lebih fokus pada konservasi terumbu karang dan pariwisata. Konservasi terumbu karang dan pariwisata, spotnya fokusnya di situ ya. Nah, ngomong-ngomong soal konservasi terumbu karang dan spot pariwisata, spotnya sendiri nih untuk Patampanua Diving Club biasanya melakukan aktivitas di daerah mana kalau di Kolaka Utara? Boleh disebutin nggak titik-titiknya mana saja, Bang? Kami memang memiliki beberapa destinasi yang menjadi titik poin proses transplantasi terumbu karang. Jadi awalnya memang Kolaka Utara pernah mencatatkan diri sebagai pelaksana rekor muri penanaman karang. Saya lupa persisnya tahun berapa, 2015 atau 2014 waktu itu. Cuman memang teman-teman yang di awal pelaksanaan program itu semuanya penyelam dari luar. Oh, ya, begitu. Ada beberapa dari Kolaka Utara, cuman memang kami pada saat itu memang belum terlibat di situ, dan sampai hari ini tidak ada penanganan yang signifikan di proses itu. Makanya kami di 2019 melihat bahwa terumbu karang itu perlu dijaga, dan sayang kalau program yang besar yang sudah sampai mencapai rekor muri itu terbengkalai. Makanya kami mencoba untuk mengelompokkan diri, kemudian mencoba pelan-pelan bergerak di proses transplant itu. Jadi ada beberapa site memang yang kemarin dijadikan tempat penurunan transplant itu, salah satunya di Pulau Bintang. Pulau Bintang di Desa Ujung Tobaku, kemudian ada satu site Pasitodo dan Pantai Berova. Pantai Berova itu memang site-site yang terkenal dengan kekayaan bawah lautnya ya. Baik, kalau untuk sekarang di Patampanua Diving Club ini yang menjabat sebagai ketua siapa nih, Bang? Oh, Bang Salman. Baik, Bang Salman. Sekarang ketuanya dari tahun berapa sampai tahun berapa tuh? Dari tahun berapa? 2020. 2020. Oh, 2020 sampai 2022. Kalau dibilang dari 2019 kemudian ke 2020, 2021 dan sekarang kita di 2022. Awal terbentuknya kan akhir 2019 nih. Lalu tiba-tiba di tahun 2020 kita diterpa pandemi di seluruh Indonesia. Nah,
Kira-kira dengan adanya pandemi ini, apakah sempat terhenti kegiatan di Patampano Diving Club? Mungkin Bang Salman boleh bercerita. Kalau divingnya sendiri, enggak di. Ya. Tetap berjalan Baik. seperti biasa, cuman ya mengikuti protokol kesehatan yang sudah diurai sama pemerintah, dan itu aja sih ya. Tidak ada hambatan, Tidak ada gangguan hambatan ya, kalau baik. untuk divingnya. Kalau untuk sekarang, kegiatan yang rutin mungkin dilakukan sama komunitas Patampano Diving Club ini seperti apa, Bang? Sekarang itu lebih ke monitoring transplantasi yang sudah kita lakukan sebelumnya. Karena kita juga sekarang sudah bermitra di BPSPL. ya. Itu hubungan antara Kementerian Perikanan Kelautan. Dan itu yang sampai saat ini kita monitoring perkembangan sampai di mana, dan entah nanti kelanjutannya seperti apa. Baik, Entah masih kita terus. eksplorasi ke tempat-tempat yang lain atau memang apa mungkin akan meluas ya ah, ke daerah-daerah lain. Nah, kalau untuk kegiatannya sendiri boleh diceritakan nggak sih apa-apa saja kegiatan yang dilakukan oleh komunitas Patampano Diving Club? Bang Ewing mungkin Oke. silakan. Jadi di beberapa kesempatan itu kami memang merencanakan banyak hal, tapi terkendala mungkin karena SDM dan lain-lain, jadi belum terstruktur secara manajemen kegiatan. Tapi yang kami lakukan diantaranya memang kalau untuk di pariwisata, kami mencoba dengan memperkenalkan diving pada masyarakat, baik itu masyarakat di sekitar tempat kami menurunkan program transplant itu. Kemudian di Pemda Kolaka Utara sendiri kami mencoba untuk memperlihatkan bahwa kami ada dan kami siap berkolaborasi dengan Pemda dalam hal pelaksanaan program-program transplantasi terumbu karang. Gitu. Dan memang kami mencoba membangun komunikasi juga dengan beberapa universitas. Jadi kita sudah connect secara komunitas dengan mereka, bahkan di site Parangdatu yang mungkin besok kita coba explore, itu sudah dijadikan kelas lapang. Jadi kampus Universitas Muhammadiyah Kendari itu jurusan perikanannya beberapa kali melakukan kegiatan di situ. Wow. Termasuk tahun lalu itu penurunan apartemen ikan. Apartemen itu. ikan. Jadi di bawah ada. Seperti apa sih itu, Bang? Apartemen ikan itu boleh diceritain mungkin? Apartemen ikan ya rumah ikan yang tepatnya, biar ikan ngumpul di suatu media untuk jadi pemicu ekosistem yang lain. Baik, itu dia ya. Kalau yang dilakukan bersama dengan universitas. Ada lagi mungkin Bang Ewing? Kalau bentuk kerjasama yang lain dengan beberapa komunitas, itu kami kemarin mencoba satu program adopsi karang. Adopsi karang. Jadi ada program di Patampano Diving Club itu adopsi karang. Jadi kami membuka peluang ke orang-orang yang peduli soal laut tapi tidak punya waktu untuk melaut gitu. Nah, benar. Banyak yang seperti itu ya, Bang. Jadi kami mencoba program transplant itu, dan alhamdulillah kurang lebih 11 orang yang mengadopsi. Jadi proses adopsinya itu jadi satu orang mengadopsi satu meja. Rak terumbu karang. Ya, satu meja transplant. Tuh, jadi setelah itu dibawa pulang ke rumah masing-masing atau bagaimana? Enggak, ditaruh di laut. Jadi mereka itu memberikan biaya pembuatan dan penurunan terumbu karangnya, kami yang sebagai teknis penurunannya. Sebagai teknis yang merawat. Ya. Kan ada yang mau berbuat tapi tidak punya keterampilan, misalkan menyelam. Betul, tidak bisa menyelam. Tidak ada waktu, benar. Tapi ingin ya, jadi bisa diajak melalui program adopsi karang ini. Mungkin ada lagi Bang Ewi? Itu untuk transplantasi. Jadi transplantasi itu kami bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Kendari, kemudian program program adopsi terumbu karang. Terus yang terakhir ini kami masuk sebagai penerima bantuan kompak dari Kementerian Kelautan. Ya, melalui BPSPL Satker Kendari, Satker Makassar. Jadi kami dibantu peralatan plus program transplantasi terumbu karangnya.
Wow, jadi dapat kami bantuan ya dari secara pemerintah. tidak langsung sudah terikat kontrak untuk melakukan transplantasi, tapi site-nya masih satu site yang Masih besok satu itu site ya. masih di Parangdatu, Parangdatu itu itu, ya, ya. Bang. Baik, site-nya Parangdatu. Nah, bagaimana sih sebenarnya teman-teman dari Patampanua Diving Club ini melihat masyarakat, bagaimana masyarakat Kolaka Utara ini memperlakukan terumbu karang ataupun mungkin memperlakukan kekayaan bawah laut itu? Apakah masih banyak yang melakukan eksploitasi dengan ilegal gitu misalnya? Kalau dari Bang Salman bagaimana? Sejauh ini itu yang berusaha kami rubah dengan berkelompok, karena kurangnya edukasi terhadap masyarakat, terutama di wilayah pesisir kan. Masih ada yang melakukan illegal fishing, eksploitasi dan lain-lain. Sejak kita berkegiatan, mulai ada beberapa kelompok masyarakat yang mendukung dan berusaha pelan-pelan merubah kebiasaan mereka, dan sampai sejauh ini udah mulai melebar kan. Sudah mulai melebar. Jadi apa yang sudah berusaha diajarkan oleh teman-teman dari Patampanua Diving Club ini ya, berusaha. Apakah membuka kelas les atau belajar mungkin untuk yang baru pertama kali mencoba diving? Kalau di diving ada juga. Kalau kan di diving kalau mau belajar namanya sertifikasi, ambil Sertifikat latihan, lisensi gitu ya, Bang. lisensi. Baik. Tapi ada juga yang pilihan lain, alternatif lain seperti try scuba tanpa harus mengambil lisensi untuk kan kalau ambil lisensi mengeluarkan biaya lebih banyak. Ada pilihan lain. Pilihan lain itu kayak try scuba, discovery dive, bisa merasakan suasana menyelam tanpa harus lisensi itu. Harus lisensi ya, bisa merasakan, intinya mencoba dulu lah gimana. Kalau misalnya tertarik atau nyaman betul. sama nyelamnya, Try boleh. scuba fungsinya seperti itu. Baik. Berapa lama sih Bang untuk ngambil lisensi diver itu? Sampai mahir ya, tergantung. Sampai mahir. Wow, akan dibantu, didampingi sama teman-teman dari, singkatannya apa sih Patampanua Diving Club? PDC. PDC, PDC ya, Patampanua Diving Club. Baik, kita akan lanjutkan lagi obrolan kita setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di Lebih Dekat. Pemirsa, terima kasih karena Anda masih bersama kami di Lebih Dekat dalam edisi Patampanua Diving Club. Bersama dengan saya hari ini ada Bang Ewing dan juga Bang Salman ya. Tadi di segmen 1 kita sudah ngobrol-ngobrol tentang kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan oleh teman-teman di Patampanua Diving Club. Mungkin sekarang saya lebih ke penasaran sama sosok Bang Ewing dan Bang Salman ini. Awalnya jatuh cinta sama diving, sama nyelam, sama laut itu seperti apa? Boleh diceritakan, silakan Bang. Ya. Kalau suka sebenarnya persoalan hampir sama setiap orang. Jadi kalau memang aktivitasnya lebih banyak di situ, otomatis pelan-pelan dia akan lebih suka. Jadi kalau saya memang awalnya takut dengan ada kedalaman. ketakutan juga ya sama kedalaman, baik. Saya awal mencoba diving itu di 2013. Oke. Tapi lama jedanya itu kurang lebih 10 tahunan. Pas mulai kenal dengan teman-teman yang aktivitasnya diving di Kolaka Utara, baru mulai lagi itu. Jadi memang yang paling pertama yang perlu diyakinkan bahwa memang kita bisa melakukan itu salah satu kalau persoalan diving, karena diving termasuk olahraga ekstrim, masuk dalam kategori olahraga ekstrim. Jadi kalau di samping memang saya lebih suka kerja-kerja sosial, salah satunya itu di awal kan saya konservasinya di pesisir, kegiatannya ada kegiatan konservasi pesisir, mangrove, tanam mangrove dan lain-lain. Kami juga punya kelompok. Setelah beberapa tahun ada kendala, jadi kenal dengan teman-teman diving, akhirnya beralih ke aktivitas tetap di konservasi tapi lebih ke dasar laut, tapi tetap di laut ya. Jadi awalnya seperti itu. Awalnya seperti itu ya, kesukaannya pada diving. Kalau Bang Salman sendiri, silakan. Kalau saya sendiri awalnya awal mulai diving itu di 2013 juga. 2013 Cuman juga. sebelumnya aktivitasnya
karena kebetulan kakak saya seorang divers juga, saya melihat dari situ aktivitas mulai dari snorkeling sampai free diving, belajar sampai akhirnya ketemu komunitas-komunitas yang ada di Kolaka Utara sendiri. Akhirnya lanjut scuba diving, sampai mulai dari 2013 aktif sampai sekarang. Oke, kedalaman yang paling dalam nih, kalau Bang Salman, paling dalam sampai kedalaman berapa meter? Kalau saya melanggar enggak sih, kalau sebut yang paling dalam standar di 42 meter. 42 Maksimal. meter. Wow, Bang Ada Ewing juga yang- sama ya, 42 meter juga. Saya 35. 35. Oke. Ada mungkin yang lebih, cuman prosedur penyelaman kan cuman sampai 42 meter. Iya, kalau lebih daripada itu mungkin beresiko ya Beresiko. terhadap kesehatan kita. Baik, kalau untuk yang mengawali ini kan pasti perlu support seperti dana juga pasti. Nah, apa yang dilakukan di awal-awal oleh teman-teman Patampanua Diving Club sampai bisa berjalan sampai di tahun 2022 ini? Jadi diving itu memang masuk kategori, selain ekstrim dia masuk kategori mahal. Benar. Betul. Jadi baik itu peralatannya saja itu cukup mahal. Jadi kami di Patampanua Diving Club itu tertolong dengan peralatan yang dimiliki oleh Pemda. Baik. Ya, karena kami melihat ada peralatan tidak terkelola, kami mencoba menawarkan diri untuk mengelola dengan program yang kami punya. Jadi kami berkolaborasi juga beberapa kali berkegiatan dengan Dinas Pariwisata, Dinas Pariwisata. saling mendukung. Kami didukung oleh peralatannya mereka, kami mendukung programnya mereka. Gitu. Baik, dan menggunakan apa-apa yang sudah ada ya milik pemerintah. Berarti luar biasa sekali kerjasama antara teman-teman Patampanua Diving Club dan pemerintah daerah, khususnya pemerintah daerah Kolaka Utara. Ya. Saat ini anggota dari PDC sendiri sudah berapa nih Bang? Sekitar 20-an ya. 20 Sekitar 20-an. 25. Wow. Range usianya dari usia berapa sampai berapa tuh Umum kira-kira? sih. Dari yang paling muda sampai yang paling tua, Ada mulai yang dari paling muda umur berapaan? paling muda kayaknya sekolah, saya usia sekolah. ada yang sekolah. Usia sekolah sudah Usia ada ya sekolah. jadi member. Wow, luar biasa. Kalau untuk di media sosial sendiri, apakah teman-teman PDC punya akun media sosial sendiri? Lalu bagaimana caranya tetap menyebarkan awareness ini tentang konservasi, lalu tentang pelestarian terumbu karang kepada orang-orang mungkin yang berada di luar Kolaka Utara? Lebih Kita kita ada sosial media mulai dari Instagram, Facebook, YouTube ada. YouTube ada, lebih untuk melebarkan aktivitas Benar. kelompok itu. Ya. Jadi selalu ada ini ya, selalu ada dokumentasi Ada, mungkin yang lalu dibuat menjadi konten. Biar yang nggak bisa nyelam bisa menikmati, bisa Betul melihat sekali. Menebarkan racun tepatnya. racun-racun Menebarkan hobi. racun. Racun-racun hobi menyelam ini. Suka dan duka mungkin. Apa yang dijalani di PDC ini pastinya ada kadang ups and downs-nya ya. Pasti ada sukanya, ada dukanya. Kalau dari Bang Ewing sendiri seperti apa? Kisah-kisah yang sudah dilalui? Kalau suka duka sebenarnya tidak terlalu bagaimana ya, karena kalau kami mau berkegiatan kapan saja bisa. Benar. Cuman memang karena di klub itu sama-sama punya kesibukan. Ya namanya berkelompok ya harusnya kita sekali berkegiatan ya sama-sama. Harus kompak biasanya ya. Suka dukanya paling kalau saya di situ. Jadi kadang berkegiatan tidak semua teman-teman bisa terlibat karena ada yang sibuk ini kerjaannya dan lain-lain. Ada yang sibuk. Saya Kalau lebih dari sibuk. Bang Salman sendiri? Hampir sama sih, masalah dukanya dulu kayaknya. Dukanya itu persoalan SDM, Ya. nah, sumber daya manusia yang ketika kita mau melakukan kegiatan ada yang lagi sibuk, bahkan ada yang tidak bisa sama sekali. Tidak bisa sama sekali. Itu yang membuat pincang kelompok sih, karena bicara diving kan nggak bisa sendiri juga. Nah, terus gimana tuh Bang Salman sebagai seorang ketua menyiasati adanya mungkin member-member yang masih sibuk atau jadwal yang tidak ketemu pasnya di mana gitu? Lebih ke atur jadwal kembali sih, karena yang namanya aktivitas kayak begini apalagi diving itu nggak bisa sendiri ya, harus berkelompok minimal 2 sampai 3 orang.
Kalau sendiri tidak masuk prosedur diving yang sehat. Ya, saya pernah baca satu hashtag never dive alone Ya, gitu. betul. Sampai ada hashtag seperti itu. Tidak boleh, memang nggak boleh ya Bang ya? Kalau kita mau coba menyelam tapi sendirian gitu. Prosedur penyelaman bahkan sedunia sih, Mhm. prosedur penyelaman yang lebih memikirkan safety itu memang disepakati tidak boleh sendiri. Tidak boleh sendirian. Iya, Jadi memang selalu harus ada yang dampingnya atau ada teman. ada badinya. Ada buddy ya Iya, namanya. betul. Baik, kalau dari kegiatan mingguan mungkin atau kegiatan bulanan yang dilakukan Patampanua Diving Club, kedepannya seperti apa? Lebih buat mungkin kita kedepannya buat kalender, buat kelas, buat kalender. kelas, buat Ada Dari kelas Pak. juga. kelas misalkan sekali seminggu kita ajak teman-teman yang belum pernah mencoba Mhm. untuk melakukan try scuba misalkan. Bahkan kalau kita lebih sering ajak orang-orang baru ya, Ya, orang-orang Iya, baru, orang baru. tepatnya sih meracuni orang-orang baru. Menyebarkan ya hobi Biasanya kalau itu mereka ya. cocok suka sama hobi pada saat pertama kali mencoba, Heeh. biasanya udah mulai awalnya coba-coba. Ya. awalnya coba-coba. Awalnya coba-coba. Ya, jadi Patampanua Diving Club itu hari ini bekerja sama dengan BUMDes Desa Ujung Tobaku. Jadi itu yang menurut kami salah satu aktivitas yang rutin. Jadi kalau di Tobaku itu kami memang di akhir pekan ada di sana. Di akhir pekan, Sabtu Akhir atau pekan, Minggu tuh Bang? Sabtu Minggu. biasanya? Sabtu Sabtu Minggu, tepatnya, ya. baik. Jadi kami bersama BUMDes, ini kan makanya kemarin saya mengajak kita di sana mencoba explore Di Tobaku di ya. Ujung Tobaku itu. Salah satunya ya untuk memperkenalkan Pantai Parangdatu ini. Karena memang ke depan BUMDes dengan kami sebagai partner dalam kegiatan-kegiatan perekonomian desa, salah satunya itu menjadi bagian dalam perumusan program. Nah, tugasnya kami adalah mengawal kegiatan-kegiatan yang ada di bawah laut itu. Mereka di BUMDes itu lebih ke daratannya, Lebih ke daratannya. membuat baik. beberapa titik-titik kuliner, Oh, foto booth. Jadi Baik. mereka bagian darat, kami di di bagian Bawah, bawah ya. lautnya ya. Berarti tetap tujuannya sama, yaitu mempromosikan promosi. wisata khususnya di Kabupaten Kolaka Utara. Koordinasi, ada nggak sih koordinasi atau mungkin kegiatan bersama yang dilakukan Patampanua Diving Club bersama dengan komunitas-komunitas diving club lain yang ada di Sulawesi Tenggara, mungkin yang di daerah Bau-Bau atau di daerah Muna, di Kendari mungkin, seperti apa? Sampai saat ini kita menjalin relasi ke teman-teman senior-senior klub-klub yang ada di Sulawesi Tenggara, bahkan di Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan juga ya. Kalau seluruh Indonesia mungkin misalnya kayak gitu? Ada sih. Ada juga ya tetap Kita komunitasnya. gabung dalam grup-grup WhatsApp misalkan, saling kenal. Bahkan kalau ada kegiatan di luar, kami berusaha hadir. Iya, kayak event-event misalnya Kami di gitu sini ya. buat kegiatan, Bulanan. mereka berusaha Mereka hadir, hadir. wah luar biasa. Supportnya dalam menjalankan komunitas PDC Iya, ini, betul. Patampanua Diving Club. Kalau dari segi keluarga sendiri, Ya. keluarga cukup mensupport atau masih takut juga kadang-kadang dengan Ya. diving ini, seperti apa? Kalau dari keluarga alhamdulillah mensupport, artinya yang penting safety itu Yang penting pasti. safety. Ada mungkin keluarga yang ikut juga diving bersama abang-abang sekalian mungkin? Ada yang bawa keluarga juga. Ada juga yang bawa keluarga ya? Kalau saya dalam keluarga sudah 2 orang yang Ya. divers. Wow, luar biasa. Ya, divers. Baik, harapan dari Bang Ewing ini ke depannya untuk Patampanua Diving Club, mungkin harapan untuk pemerintah setempat lebih mensupport lagi atau seperti apa? Silakan Bang. Kalau ditanya harapan, pasti sangat besar harapan pada pemerintah daerah, khususnya di Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata, untuk lebih bergerak bersama. Artinya kami menyediakan, kami ada berorganisasi, itu juga tujuannya untuk Kolaka Utara. Jadi harapannya kolaborasinya lebih baik dari persoalan bagaimana mendukung SDM-nya kita, baik itu secara penganggaran dan lain-lain, itu harus sama-sama
Jadi kami mau istilahnya mewakafkan diri bekerja sebagai bagian dari tumbuhnya Kolaka Utara dari segi pelestarian lingkungan, pariwisata. Karena Kolaka Utara ini kan kalau saya melihat itu Kolaka Utara ini 50-50, 50% darat, 50% laut. Betul, Ya, betul. jadi memang harus balance pembangunannya. Jangan hanya fokus di darat, Tapi laut lautnya dilupakan. tertinggal ya. Itu kurang Baik, lebih. terima kasih Bang Iwin. Kalau dari Bang Salman sendiri harapannya ke depannya seperti apa? Harapannya sih lebih SDM Patampano Diving Club sendiri lebih terbangun dan lebih kuat agar lebih maksimal ya, bisa maksimal. mengedukasi masyarakat terlebih dari masyarakat yang di wilayah pesisir, mulai dari kampanye lingkungannya, Baik, pendidikan. baik. Bahkan kalau ditarik ke belakang lagi, mungkin semua dinas, semua elemen pemerintahan itu Bisa terlibat. Ya, baik. Dan juga pastinya kita berharap semakin banyak yang join ya, Iya, di betul. Patampano Diving Club. Baik, terima kasih banyak Bang Salman. Siap. Terima kasih Bang Ewing untuk kesediaannya hadir malam hari ini. Semoga sukses selalu. Ya. Amin. Makin sukses ya Patampano Diving Club dan semoga sehat-sehat selalu semuanya. Terima kasih. Dan pemirsa, itu dia tadi perbincangan kita dalam edisi lebih dekat kali ini, yaitu Patampanoa Diving Club. Semoga apa yang sudah kami sharing pada malam hari ini dapat bermanfaat untuk pemirsa semua. Akhir kata, saya Deborah Grace beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Sampai jumpa lagi dalam lebih dekat edisi selanjutnya.